Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Halo semuanya. Ini adalah video bagian satu tentang listrik dinamis arus searah. Nah, pada video kali ini akan ada dua penjelasan. Ya, yang pertama tentang pengenalan besaran dan pengenalan rangkaian pada listrik arus searah, dan yang kedua tentang hukum Ohm. Baik. Nah, yang pertama pengenalan besaran dulu ya. Jadi di listrik dinamis ini ada yang kita kenal dengan yang namanya kuat arus listrik. Ya, ini kuat arus listrik, simbolnya I besar dan satuannya adalah ampere. Ya, nanti biasanya digambarkan kayak gini, dia ada tanda panahnya. Tanda panah ini menggambarkan arah arus listriknya. Yang kedua adalah tegangan listrik, ya, simbolnya huruf V. Lihat ini ada searahnya di sini, ya. Itu tandanya seperti ini, ada kaki yang panjang dan ada kaki yang pendek. Kaki yang panjang ini adalah kutub positif, sedangkan kaki yang pendek ini kutub negatif. Lalu yang ketiga ada hambatan listrik, yaitu simbolnya huruf R besar, satuannya ohm, bisa ditulis OHM atau seperti ini nih. Nah, ini kita baca juga ohm ya. Ini gambarnya kayak gini. Ada gambar kayak rintangan zigzag seperti ini. Jadi kalau di rangkaian gambar hambatan itu seperti ini. Nah, lalu berikutnya ada muatan, simbolnya huruf Q ya, satuannya coulomb. Ada energi listrik, simbolnya huruf W besar. Ini dia. Dan satunya adalah joule. Dan yang terakhir adalah ada daya, simbolnya huruf P besar dari power. Satuannya adalah watt. Baik, kita sudah mengenal beberapa besaran tentang arus listrik searah. Nah, sekarang kita lihat gambar rangkaiannya ya. Jadi ini ada baterai. Baterai kita hubungkan dengan lampu, tapi di sini kita beri saklar ya. Nah, kalau kita gambarkan ke gambar rangkaian, dia seperti ini. Baterai, ini sumber tegangan, kita simbolkan gambarnya kayak gini. Jadi kita nggak perlu buat gambar baterai lagi. Kita gambarnya kayak gini aja nih. Ya, ada kaki yang panjang, ada kaki yang pendek. Kaki yang panjang ini adalah kutub positif ya. Kalau baterai kan kutub positifnya yang ini nih, yang ada jendolannya nih ya. Jendolan ya. Kalau yang lepes lempeng ini, nah lempeng yang lepes ini kutub negatif. Ya, jadi kalau digambarkan kutub positifnya itu kaki yang panjang, kutub negatifnya kaki yang pendek. Kemudian ini ada saklar. Saklar inilah yang menghubungkan si baterai dengan lampu. Nah, ini saklarnya dalam keadaan tidak terhubung. Lihat nih, kan ini kaki yang ini sama ini nggak terhubung ya. Ya. Kemudian ini ada gambar lampu. Ya, kita gambarkan kayak gini aja, dia bulat, ada tanda silang. Ini itu lampu ya kalau di rangkaian listrik ya. Nah, karena ini tadi kita bilang namanya rangkaian terbuka, artinya saklarnya tidak terhubung ya. Saklarnya tidak menghubungkan si lampu dengan si baterai, diputus dia. Ibaratnya kalau jembatannya ini nggak menghubungkan jalannya. Ya, maka kalau dia rangkaian terbuka, arusnya tidak mengalir. Karena arusnya tidak mengalir, maka lampunya tidak menyala. Lampunya ini mati, belum menyala. Nah, selanjutnya adalah seperti ini nih. Kalau kita saklarnya kita nyalakan, cetek, jadi on gitu ya kan, ada suaranya cetek gitu ya. Nah, jadi saklarnya terhubung, maka arus dari baterai itu akan mengalir. Ya, ini yang warna merah. Nah, tanda panah warna merah ini adalah tanda arah arusnya ya. Jadi arus itu keluar dari kutub positif baterai ke sana, kemudian masuk ke lampu. Nah, karena arusnya masuk ke lampu, lampunya jadi menyala ya. Jadi kalau pada rangkaian tertutup, saklarnya ini dia menghubungkan si lampu dengan baterai, maka arusnya mengalir. Karena arusnya mengalir, lampunya jadi menyala. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang rangkaian baterainya dengan hambatan kawat ya. Kalau yang tadi dengan lampu, sekarang dengan hambatan. Jadi kalau di soal biasanya itu dengan hambatan biasanya ya. Nah, jadi hambatan ini kita gambarkan dia seperti kawat ya, berbentuk silinder. Nah, ini kawatnya kayak gini. Di sini ada luas penampangnya dan ada panjangnya. Nanti ada lebih lanjut tentang hambatan kawat ya. Ini hanya pengenalan dulu. Kemudian si kawat ini dihubungkan dengan baterai ya. Kemudian ini saklar juga untuk menghubungkan baterai dengan si kawat. Oke. Kalau di hambatan digambarkan itu kayak gini ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Ini R ya, hambatan seperti ini, dia zigzag hambatan. Ini saklarnya belum tertutup ya, belum tertutup. Artinya arus belum mengalir dari baterai ke hambatan. Kalau kita tutup,
Nah, maka rangkaiannya sudah tertutup sekarang, arus bisa mengalir. Iya, arusnya mengalir dari kutub positif baterai kemari dan ke baterai lagi. Jadi biasanya di soal-soal rangkaian arus listrik itu yang ditanya adalah berapakah arus di hambatan ini gitu ya. Berapa arus hambatan ini atau berapakah tegangan di hambatan ini ya. Nanti biasanya yang diketahui sudah ada di sini tegangan baterainya ya. Oke. Baik, ingat ya, tadi biasa yang dicari adalah berapakah arus pada hambatan. Berapa arus yang mengalir pada rangkaian. Nanti kalau untuk soal-soal yang lebih sulit, hambatannya itu tidak hanya satu. Bisa saja nanti hambatannya ada lagi di sini, ada namanya rangkaian seri, ada namanya rangkaian hambatan paralel ya. Kemudian ada gabungan seri dan paralel. Oke, tapi di video ini kita masih yang sederhana dulu. Nah, bagaimana cara penyelesaian untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian? Tadi kan sudah mengalir arusnya, biasanya dicari adalah berapa arus yang mengalir. Cara penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan hukum Ohm. Yang kedua dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, pada video ini kita akan membahas sedikit tentang hukum Ohm ya. Nah, ini hukum Ohm. Kata si Ohm ini ya, kuat arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kalau secara rumus I arus, ini I sama dengan V per R ya. I tadi arus, V tadi tegangan, R ini adalah hambatan. Oke, lanjut. Contoh soal. Sebuah hambatan 100 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 5 volt. Arus yang mengalir pada hambatan tersebut adalah, jadi hambatan 100 ohm itu di sini dia hambatannya 100 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 5 volt, berarti ini sumber tegangan 5 volt. Arus yang mengalir pada hambatan tersebut adalah, oke, jadi kalau kita gambarkan ini arusnya itu akan keluar dari kutub positif tadi kan? Dari sini kemudian dia mengalir ke arah sana gini. Lalu dia ke sana gitu ya tadi ya. Tapi dia di dalam kawatnya sini ya. Lalu dia ke sana dan kembali lagi ke baterainya. Oke, ini arus yang mengalir di sini. Hambatannya itu tadi yang ini 100 ohm ya. Sumber tegangan 5 volt ini, sumber tegangan 5 volt. Nah, kalau kita tuliskan ini R ya, hambatan 100 ohm sudah benar. Hambatan itu simbolnya R, simbol hambatan adalah R dan tegangan ini 5 volt sudah benar. Nah, kita selesaikan pakai hukum Ohm dulu ya. Tadi hukum Ohm rumusnya ini ya, I sama dengan V per R. Tinggal masukkan saja V-nya 5 volt, R-nya 100 ohm. 5 bagi 100 0,05 ampere. Baik. Itu untuk yang hukum Ohm yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita membicarakan tentang kuat arus listrik. Nah, tadi kan kalau kita hubungkan si saklar ya, maka baterai ini akan mengalirkan arus maka arus dalam kawat akan mengalir ya ke hambatan. Oke. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kan tadi arusnya mengalir dari kutub positif ini kemari ke kutub negatif ya. Jadi kalau di hambatannya ini si kawat ini dia akan mengalir ke arah sana ya, gini ya. Ini ke sana. Oke, jadi apa ya yang dimaksud dengan kuat arus listrik itu? Nah, arus adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Jadi yang mengakibatkan lampu tadi menyala di gambar yang pertama itu karena ada muatan yang mengalir di kawat ini. Kalau tidak ada baterai ya sumber tegangan, maka muatan dalam kawat tidak akan mengalir. Ya, ibaratkan ini arus ini seperti air. Kalau misalkan permukaannya rata ya, permukaan air suatu permukaan itu rata, maka airnya tidak akan mengalir ya. Nah, bagaimana supaya mengalir? Permukaan salah satu sisinya itu lebih tinggi dari yang lain ya, karena kan air mengalir sifatnya itu dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Nah, ini arus juga begitu. Kita memberikan di sini si tegangan atau beda potensial. Baterai inilah yang menyebabkan perbedaan potensial sehingga arus bisa mengalir. Arus mengalir tadi karena adanya muatan yang mengalir ya. Jadi dalam kawat ini ya, kalau makin banyak muatan yang mengalir persatuan waktunya, maka arusnya makin besar. Kalau secara rumus dia seperti ini. I sama dengan Q per T ya. Dimana I ini arus, Q muatan, dan T waktu. Baik, terima kasih. Cukup sekian video perkenalan kita pada bagian 1 tentang kuat arus listrik arus searah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.